All in with Ade, hari ini kita bakal ke Lampung menggunakan transportasi umum, kereta api, dan kapal laut. Perjalanan awal itu dimulai dari stasiun terdekat yaitu KRL Cibitung. Kita masuk gate-nya, scan, BTW ini pakai aplikasi Gojek karena dia bisa kayak QR guys. Terus kita menuju peron yang menuju ke Tanah Abang. Ini kita tunggu kereta yang menuju ke Tanah Abang di peron 2. Sampailah di stasiun Tanah Abang. Jadi di Tanah Abang ini kita transit guys menuju peron yang ke Rangkas Bitung. Ini kita naik ke atas eskalator. Kita naik ke atas ke menuju peron 5 dan 6. Nah, ini dia rame banget kan teman-teman orang-orangnya karena ini itu green line itu kayak paling sibuk dan keretanya itu kayak 10 menit sekali. Alhamdulillah itu saya dapat duduk teman-teman. Biasanya tuh nggak dapat duduk. Ini karena kemungkinan sore ya. Nah, sepi jadi alhamdulillah banget dapat duduk. Tara, sampailah kita di stasiun Rangkas Bitung. Rangkas Bitung sekarang tuh udah bagus banget loh teman-teman. Kalau dulu kayak yang nggak sebagus inilah gitu. Ini penampakan saya agar menerjang Bekasi Lampung itu menggunakan Transum. Kita lurus aja ke depan menuju pintu keluarnya karena kalau KRL menuju ke Alokal itu kayak ada gate-nya beda. Jadi kita menuju keluar dulu, tap out dulu, baru kita masuk yang ke ini pintu yang untuk ke Alokal. Ini naik ke atas tangga tuh. Lihat, udah besar banget. Rangkas Bitung tuh udah besar banget teman-teman. Kayak udah hampir 11-12 kayak Tanah Abang sekarang. Jadi tuh kayak udah lebih bagus, lebih oke. Luas banget di sini. Nah, ini dia tap outnya. Jadi kita tap out di sini untuk keluar karena kita tadi menggunakan komuter line. Terus kita keluar itu bakal beralih menjadi KA Lokal. Dekorasinya lagi nuansa lebaran banget ini di stasiun. Saya tuh belok kanan teman-teman karena pengen makan dulu karena keberangkatan keretanya sekitar setengah jam lagi si KA Lokal ini dari Rangkas ke Merak. Jadi kita belok kanan, naik lift bisa, cuman saya memilih untuk naik tangga aja. Turun di sini. Nah, ini tinggal belok kanan aja teman-teman. Ini kalau keluar kita keluar belok kanan tuh ada Roti O, ada Alfamart. Tapi kalau mau beli makanan di sebelah sananya kita harus kayak lurus lagi terus belok kiri. Nah, bakal ketemu jalan kayak gini buat pejalan kaki gitu di depan stasiun, belok kiri gitu deket parkir lurus. Terus kita bakal nemuin banyak makanan, ketoprak, batagor atau ayam geprek kayak gitu-gitulah, nasi padang gitu. Setelah selesai beli makanan, saya memutuskan untuk langsung naik keretanya walaupun masih menunggu sekitar 10 menitan gitu. Keretanya udah tersedia. Inilah bentuk kereta yang teramat murah itu teman-teman. Ini tuh tarifnya cuma 3.000. Bayangin 3.000 dari Rangkas sampai Cilegon. Karena kayak untuk keberangkatan di tanggal 15 itu udah nggak ada yang sampai Merak. Jadi kita berhentinya itu di stasiun Cilegon dan durasi jamnya sekitar 2 jaman lah. 2 jaman dari Rangkas ke Cilegon. Dari Cilegon itu saya ojek, jadi naik ojek. Sebenarnya ada angkot gratis dari pemerintah di depan stasiun Cilegon, cuman itu pertama saya agak kurang nyaman naiknya, terus itu macet juga guys. Nah, ini naik ojek nih udah sampai duluan, sedangkan yang naik angkot itu masih ketinggalan. Ini saya udah di depan pelabuhannya, jadi tinggal masuk. Jadi masuknya di sini, kita masuk mallnya, terus itu tinggal naik ke atas. Ini kita setelah naik kita belok kanan teman-teman. Belok kanan kita cari untuk tempat cetak tiket kapalnya karena saya sudah pesan online di aplikasi namanya Verizi. Kebetulan saya pejalan kaki dan itu tarifnya cuma 22.000 sama admin bank gitu. Ini dapat yang bayar reguler tapi eksekutif karena ketentuan dari 2 tahun yang lalu juga gitu. Jadi kita bayar yang reguler tapi kita naiknya eksekutif. Kita nunggunya di sini di eksekutif. Terus kita masuk deh di gate yang kapal eksekutif. Ini dia teman-teman pemandangan kita menuju masuk kapalnya. Dia tuh kayak pesawat, kayak ada penyambungnya gitu. Beda kalau reguler tuh nggak kayak gini teman-teman. Jadi dia tuh kayak diarahkan JPO yang langsung ke dermaganya.
Kalau si eksekutif kayak gini, kita bakal melewati si gerbong penyambung ini yang ke kapal. Itu bedanya. Kalau tarif normalnya si eksekutif itu sekitar 75.000 untuk pejalan kaki. Cuman ini karena kita bayarnya yang reguler, kita bisa naik yang eksekutif. Ini kita udah menuju naik kapalnya ya. Jadi kita melewati parkiran dulu, berjalan melewati parkiran tuh si kayak basementnya kapalnya gitu. Terus kita naik deh ke atas tangga. Naik tangga ini untuk ke dek pinggiran kapal gitu. Ini udah termasuk kayak lantai 2-nya gitu. Nah, ada spesialnya lagi, kalau eksekutif itu kita masuk ke ruang manapun itu kita nggak bakal kena tarif gitu loh, kita nggak bakal bayar gitu. Tapi kalau kita reguler, kita kayak masuk ruang yang ber AC itu atau yang lesehan itu kita bayar lagi 15.000 atau 10.000 gitu tergantung kapalnya. Tapi kalau si eksekutif itu yang ada kasur, yang ada kursi biasa yang berdiri atau yang lesehan atau yang apa, itu kita udah bebas, kita kemana aja naiknya, mau duduk di mana aja, mau tidur di mana aja, ya udah kita bayar tiket yang si 22.000 itu. Karena ini diskon karena mudik, kayak arus mudik gitu. Tapi kalau nggak mudik tuh 75.000 gitu. Ini adalah penampakan toilet kapal eksekutif salah satu ya. Kapal eksekutif tuh banyak soalnya. Ini adalah penampakan toiletnya. Ya seperti pada umumnya, kapal pada umumnya kayak gini. Dan mungkin ya perbedaannya, kalau yang reguler itu toiletnya masih ada teman-teman yang kayak toilet jongkok gitu. Terus seringnya nggak ada tisu kalau di kapal reguler. Kalau eksekutif ada tisunya gitu, kayak lebih oke lah. Ada Alfamart juga ya, ada Alfamart teman-teman kalau di kapal eksekutif. Ini bentukan musolanya kayak gini ya, biasa aja sih menurut saya, biasa aja. Musolanya biasa aja. Terus ya ini tempat wudhu, terus sholatnya ya ber AC kayak gitu. Kiblat ya menyesuaikan kapalnya, kalau ke arah Merak kiblatnya kemana, terus kalau ke arah Bakauni kiblatnya kemana, itu kita tinggal lihat aja tulisannya ke arah kiblat yang mau kapal yang ke Merak kemana gitu. Selesai sholat kita ini tunjukin nih, ini adalah bagian atas kapal. Jadi beda si reguler dengan si eksekutif. Kapal atas itu kalau reguler tuh kayak sering ada kayak organ biduan nyanyi gitu loh teman-teman. Tapi kalau si kalau yang eksekutif ini itu nggak ada apa, kayak jadi cuman kantin doang. Nah ya udah, jadi saya memutuskan untuk tidak duduk yang tempat duduk biasa ini ya. Tidak. Nah, saya tuh memilihnya ini yang bisa tidur, karena udah terlanjur ya, kenapa enggak, udah naik eksekutif ngapa enggak yang pilih yang ada tempat tidurnya aja. Dan ini dingin banget, kalau kapal eksekutif tuh kayak lebih dingin gitu. Ini bentukan tempat tidurnya teman-teman, dan ini gratis ya, udah kayak ya udah bayar tiket boleh tidur di sini, yang penting kosong kita boleh ngisinya gitu. Ini kondisi kapal sudah mau sandar teman-teman. Nih saya liatin lagi ya. Ini kursi-kursi yang biasa, yang duduk nggak ada tempat tidurnya. Dan kalau eksekutif itu ada playground untuk anak-anak gitu. Kayak emang sih eksekutif itu spesial gitu. Ini pemandangan akan sandarnya kapal di Bakauheni. Ini lautnya ya, tidak terlihat jelas karena ini malam, sekitar jam 2 malam kapalnya sandar. Jam 2 malam kapalnya sandar sampai di Lampung. Berangkatnya tadi itu sekitar jam 1, jam 1-an gitulah. Kayak kalau eksekutif tuh lebih cepat, dia ekspres soalnya. Persiapan mau turun ya, tentunya kita menunggu si ininya disambungkan dulu. Itu saya nggak tahu sih namanya apa itu. Dia kayak disambungin yang dari pelabuhannya itu ke pintu si kapal untuk pejalan kaki. Kalau yang bawa mobil ya udah, nanti mereka ke mobil masing-masing, terus mereka tinggal keluar deh. Nah ini dia, kita menuju ke pelabuhan, masuk ke pelabuhan. Kalau reguler dia nggak ada ininya nih, nggak ada lorong ininya, kita tuh kayak langsung di JPO yang ke dermaganya gitu loh. Jadi kita nggak ngelewatin si pelabuhannya itu. Oke, ini kita keluar teman-teman dari gedung pelabuhannya, dan itu keluarnya disambungkan oleh JPO. Jadi kita melewati JPO gitu, jembatan penyeberangan orang.
Ya sudah, kita menuju jalan ini lumayan sih, kayaknya sekitar 800 meteran gitu jalan kakinya, ke akan menuju ke pintu reguler karena di sana tuh kayak ada bus kayak gitu, kayak untuk angkutan umum gitu, bus terus itu travel kayak gitu guys. Nah ini sudah terlihat ya, seperti kuning-kuning seperti siger Lampung, karena itu tandanya sudah sampai di Lampung. Kita sudah sampai di Lampung Selatan, di pelabuhan. Ini adalah vibes mudik di jam 2 subuh teman-teman. Ini ada yang bawa kardus kan. Nah itu travel teman-teman, mereka tuh kayak udah nawarin gitu loh. Saya memutuskan naik travel, harganya 70.000 sampai ke stasiun Tanjung Karang. Ini tuh tarifnya 70.000 ya, 11-12 kayak naik bus lah, bus segitu juga, cuman bus itu kayak lebih nunggunya agak lama gitu. Jadi saya memutuskan untuk naik travel dengan tarif 70.000 sampai di stasiun Tanjung Karang. Tanjung Karang itu di Bandar Lampung ya teman-teman. Nah ini dia keretanya, keberangkatan pagi, alhamdulillah dapat tiket yang pagi. Jadi kita bakal naik kereta ini untuk sampai ke Kabupaten Lampung Utara. Inilah suasana depan stasiun Tanjung Karang yang ada di Lampung. Ya seperti pada stasiun umumnya, dan spesialnya adalah ada ornamen siger di gedungnya karena kita di Lampung dan ini stasiun terbesar di Lampung. Ini ternyata kita itu dapat promo lagi, mudik gratis. Jadi kayak uang keretanya itu di refund, di uang cash dalam amplop gitu. Kita kayak tunjukin KTP aja, tiket kemana, terus dikembalikan di dalam amplop. Tadi kan saya udah pesan online ya, bayar online pakai kris, terus dibalikin uangnya. Jadi gratis, naik kereta ini gratis. Oke, kita naik ini kereta, namanya keretanya Raja Basah. Ini kereta yang hadap-hadapan kayak KA lokal Merak. Jadi di yang dari Bandar Lampung tuh ada dua macam keretanya teman-teman. Ada yang namanya Kuala Setabas dan Raja Basah. Ya kalau untuk Kuala Setabas itu yang kayak bus gitu loh kursinya, keretanya, dengan tarif yang sama 29.000, tapi kali ini gratis karena dikembalikan karena ada program mudik gratis di tanggal 16 Maret. Untuk perjalanan kurang lebih itu sekitar 2 jam juga. Yang kita lihat adalah ini nih, pohon-pohon gitu doang, kayak ya tidak nothing special lah, ada hijau-hijau gitu doang yang kita lewati sepanjang jalan yang 2 jam itu. Kayaknya cukup sampai sini teman-teman, karena untuk daerah saya itu sangat jelek, tidak ada yang bisa di-record. See you guys, thank you so much for watching my video. Kalau suka video ini boleh di like, nggak suka juga boleh di dislike. See you in the next video.